Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Noberti Ende Plarina Hurek dari Program Studi Bimbingan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memenuhi UTS saya, mata kuliah pengantar pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu hakikat manusia dan pengembangannya. Manusia merupakan tujuan atau objek sasaran dalam pendidikan. Manusia memiliki ciri khas yang prinsipal yang berbeda dari hewan. Ciri khas yang membedakannya dari hewan disebut sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia merupakan ciri khusus yang dimiliki manusia yang membedakannya dengan hewan. Wujud hakikat manusia yang tidak dimiliki oleh hewan yaitu yang pertama, kemampuan menyadarkan diri. Berarti manusia menyadari bahwa dirinya memiliki ciri khas atau karakteristik yang berbeda dengan makhluk lain atau orang lain. Yang berikut kemampuan bereksistensi, artinya kemampuan menempatkan diri. Hal ini berkaitan dengan bagaimana seorang individu dapat dengan bebas mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Yang berikut kata hati atau hati nurani, merupakan kemampuan membuat keputusan atau bagaimana suara hati atau bisikan hati berkaitan dengan suara hati yang baik dan suara hati yang tidak baik. Yang berikut moral. Moral disebut juga dengan etika, berarti seseorang yang memiliki kata hati yang tajam belum tentu moralnya baik. Yang berikut tanggung jawab, berarti kesediaan menanggung akibat atau perbuatan yang telah dilakukannya, yaitu tanggung jawab terhadap dirinya, terhadap Tuhan, dan terhadap masyarakat. Yang berikut kewajiban dan hak. Kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan seseorang individu. Sedangkan hak merupakan sesuatu yang sudah melekat pada diri seseorang yang harus kita tuntut setelah kewajiban kita terpenuhi. Yang kedua yaitu unsur-unsur pendidikan. Pendidikan berasal dari kata educare yang memiliki konotasi melatih dan menjinakkan. Jadi, pendidikan merupakan suatu proses membentuk, menumbuh kembangkan potensi diri dan mendewasakan. Berdasarkan fungsinya yaitu pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan sebagai transformasi budaya, artinya sebagai pewaris dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya. Yang kedua, pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi, artinya terbentuknya kepribadian seseorang yang berlangsung dalam lingkungan, yaitu lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang berikut tujuan pendidikan, yaitu untuk membawa, mendidik, dan membesarkan anak-anak remaja agar pendidikan menjadi sarana pengembangan kompetensi sebagaimana yang dituntut oleh masyarakat. Yang berikut unsur-unsur pendidikan. Unsur-unsur pendidikan yang pertama yaitu peserta didik. Ciri-cirinya seperti yang pertama, individu yang memiliki potensi. Yang kedua, individu yang sedang berkembang. Yang ketiga, individu yang membutuhkan bimbingan. Dan yang keempat, individu yang memiliki kemampuan mandiri. Yang kedua, pendidik. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan. Yang ketiga, interaksi edukatif antara peserta didik dan pendidik, yaitu komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik. Yang keempat yaitu materi. Materi di sini yaitu materi inti dan materi muatan lokal. Yang kelima yaitu alat dan metode. Dalam sebuah lingkungan sekolah yaitu harus dibutuhkan fasilitas yang diadakan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Yang keenam yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan di sini seperti sekolah, keluarga, dan masyarakat. Baik, materi yang ketiga yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, maupun peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat dan nantinya akan memberikan dampak yang kuat bagi individu. Fungsi lingkungan pendidikan yang pertama yaitu kehidupan emosional sangat penting dalam pengembangan pribadi anak. Oleh karena itu, lingkungan pendidikan dapat menjamin perkembangan kehidupan emosional pada peserta didik. Yang kedua, dengan adanya lingkungan pendidikan, peserta didik dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya, baik dalam bentuk akademik maupun keterampilan lainnya. Yang berikut, dengan adanya lingkungan pendidikan, peserta didik dapat berinteraksi dengan orang di sekitar lingkungan tersebut. Yang berikut ragam-ragam bentuk lingkungan pendidikan. Yang pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah lingkungan pertama bagi anaknya. Hambatan yang terjadi atau masalah yang terjadi yang dialami oleh
anak dalam lingkungan keluarga. Yang pertama yaitu anak kurang mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari orang tua. Contohnya seperti orang tua yang lebih sibuk karirnya, lebih mementingkan pekerjaan, tidak memperhatikan anaknya. Yang kedua, figur orang tua yang tidak mampu memberikan keteladanan pada anak. Yang ketiga, sosial ekonomi keluarga yang kurang. Yang berikut, orang tua yang tidak dapat memberikan rasa aman kepada anaknya. Yang kedua, lingkungan sekolah. Sekolah memegang peranan penting dalam pendidikan karena pengaruhnya besar sekali pada diri anak. Fungsi dari sekolah yang tersebut yang pertama, tanggung jawab kelembagaan sesuai dengan fungsi dan tujuan menurut ketentuan berlaku. Yang kedua, tanggung jawab keilmuan, dan yang ketiga, tanggung jawab profesional pengelola dan pelaksanaan pendidikan. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Kesulitan yang dialami dalam lingkungan masyarakat yang pertama, lingkungan fisik dan non-fisik yang kurang menguntungkan. Yang kedua, tugas yang diberikan lembaga terlalu banyak sehingga anak tidak mampu mengerjakan atau menyelesaikan tugas yang diberikan tersebut. Materi yang keempat yaitu landasan-landasan pendidikan dan asas pendidikan. Landasan pendidikan adalah sejumlah ilmu yang mendasari asas-asas kebijakan di sekolah atau di luar sekolah. Landasan-landasan pendidikan menurut UNESCO yang pertama yaitu learning to know, yaitu belajar untuk mengetahui instrumen-instrumen pengetahuan. Yang kedua, learning to do, yaitu belajar berbuat apa yang telah kita ketahui atau yang kita pelajari. Yang ketiga, learning to live together, yaitu belajar hidup bersama. Yang keempat, learning to be, yaitu belajar menjadi sesuatu dari pengetahuan yang telah kita ketahui atau yang telah kita pelajari. Yang berikut landasan pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu landasan religius. Landasan paling mendasar dari landasan pendidikan yaitu landasan religius. Yang pertama, seperti yang kita ketahui di setiap sekolah atau pendidikan diwajibkan yaitu memiliki mata pelajaran agama. Yang kedua, landasan filosofi yaitu landasan pengambilan kurikulum. Yang ketiga, landasan hukum. Yang keempat, landasan histori. Yang kelima, landasan sosiologis. Maksudnya landasan sosiologis di sini setiap individu saling membutuhkan dalam pendidikan, membutuhkan guru, membutuhkan dosen, dan membutuhkan teman-teman untuk belajar. Yang berikut landasan iptek atau teknologi. Sekarang kan kita pendidikan itu tidak luput dari teknologi. Belajar melalui gadget, semuanya melalui teknologi. Yang berikut landasan psikologis. Pendidikan tidak hanya berkaitan dengan materi saja, melainkan potensi yang dimiliki setiap individu. Yang berikut, landasan ekonomi. Pendidikan merupakan sebuah alternatif dalam bidang-bidang ekonomi. Pendidikan mempengaruhi adanya pertumbuhan ekonomi yang bisa meningkatkan pendapatan di dalam masyarakat. Yang berikut, asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Salah satu dasar utama pendidikan adalah bahwa manusia itu dapat mendidik dan dididik. Khusus untuk pendidikan di Indonesia, terdapat 3 asas yang memberi arahan dalam merancang dan melaksanakan pendidikan. Asas yang pertama yaitu asas Tuturi Handayani. Tuturi adalah pengembangan atau perkembangan sang anak dengan penuh perhatian, berdasarkan cinta kasih dan tanpa pamrih. Sedangkan Handayani adalah pengaruh dalam arti merangsang, menumpuk, membimbing, dan mengarahkan anak. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat. Manusia adalah makhluk yang tidak pernah sempurna. Dia selalu berkembang dan terus berkembang sepanjang kehidupannya. Kemajuan teknologi yang amat pesat membuat perubahan di berbagai aspek kehidupan. Akibatnya, apa yang dipelajari seseorang pada beberapa tahun yang lalu sudah tidak terlalu bermanfaat lagi pada masa sekarang. Yang ketiga, asas kemandirian dalam belajar. Terwujudnya asas kemandirian dalam pembelajaran akan mampu menempatkan seorang pendidik menjadi fasilitator atau motivator. Sebagai seorang fasilitator, ia menyediakan dan mengelola sumber belajar kepada peserta didik sehingga memudahkan siswa berinteraksi dengan baik. Yang berikut penerapan asas-asas pendidikan. Yang pertama, asas Tuturi Handayani, yaitu yang pertama, menjadikan pendidik sebagai teladan yang patut ditiru. Yang kedua, mengingatkan peserta didik tentang kodratnya. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berjalan sendiri. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat. Yang pertama, pembelajaran berfokus pada potensi seseorang di sepanjang hidupnya. Yang kedua, pembelajaran dilakukan secara sadar. Yang ketiga, pembelajaran dilakukan secara terus-menerus. Yang ketiga dan yang keempat, pembelajaran dilakukan kapan saja dan di mana saja.
Yang berikut asas kemandirian. Yang pertama, seseorang pendidik menjadi fasilitator tentang pengaruh peserta didik. Yang kedua, membentuk peserta didik dalam kelompok agar memecahkan masalah dengan berdiskusi bersama teman. Yang ketiga, memberikan pertanyaan terbuka agar peserta didik bisa berpikir kritis. Baik, sekian penjelasan atau materi yang saya berikan dalam mata kuliah pengantar pendidikan. Terima kasih.